Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini lagi-lagi nonton akan membawakan alur film yang berjudul Ballerina. Film ini berkisah tentang seorang gadis yang berusaha membalaskan dendam sahabatnya yang telah meninggal. Sebelum nonton jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan komen film apa lagi yang ingin kalian tonton. Langsung saja ke alur film. Terlihat beberapa orang pemuda memasuki Toserba. Mereka memakan makanan di sana tanpa membayar terlebih dahulu. Melihat itu, kasir di sana meminta agar mereka membayar barang yang mereka ambil. Namun bukannya merespon dengan baik, si kasir malah ditampar oleh salah satu pemuda tersebut. Mereka meminta agar kasir itu memberikan semua uang yang ada di laci. Tapi melihat uang yang di laci sedikit, para perampok pun meminta agar si kasir membuka berangkas yang ada di sana. Si kasir berkata bahwa dia tak tahu kodenya, karena dia hanyalah seorang pekerja paruh waktu. Lalu tak lama ada seorang gadis yang berbelanja, panggil saja Okju. Okju memberikan uang dan meminta kembalian. Karena si kasir hanya diam, Okju pun mengambil kembalian dari tas yang dipegang oleh para perampok. Suasana semakin tegang saat Okju ditodong dengan senjata. Tak disangka ternyata Okju pandai berkelahi. 1 lawan 4 itu pun dimenangkan oleh Okju. Setelah semua lawannya lumpuh, Okju pun membayar makanan lalu pergi. Scan berpindah ke pentas seni balet. Minhe, salah satu penari balet yang merupakan sahabat Okju, terlihat tidak fokus dengan tariannya. Lalu saat Okju tidur, tiba-tiba Minhe menelpon. Minhe berkata bahwa mereka sudah lama tak berjumpa, karena Minhe sibuk dengan pentas baletnya. Minhe meminta agar Okju datang menemuinya sekarang. Lalu Okju pun bergegas pergi ke rumah Minhe. Tak lupa dia membeli beberapa minuman dan cemilan. Berkali-kali Okju memencet bel, tapi tak ada jawaban dari Minhe. Karena Okju tahu sandi rumah Minhe, lalu dia pun masuk ke rumah Minhe. Okju mencari-cari keberadaan Minhe di setiap ruangan, tapi yang ditemukannya hanyalah sebuah kotak yang berisikan sepatu balerina dan sepucuk surat yang berisi "Tolong balaskan dendamku". Melihat tulisan itu, Okju pun semakin panik. Dia berusaha menghubungi Minhe, dan ternyata Minhe ditemukan sudah tiada. Dalam kesedihannya, Okju mengingat kembali awal pertama dia bertemu dengan Minhe. Saat itu hari ulang tahunnya. Okju pergi ke sebuah toko kue dan ternyata Minhe bekerja di sana. Minhe bertanya untuk siapa kue itu, karena dia akan membungkus kue tersebut dengan tampilan yang berbeda tergantung pada siapa yang menerima kue itu. Okju berkata bahwa kue itu adalah untuknya. Seketika Minhe menyadari bahwa Okju adalah teman sekolahnya saat di sekolah menengah pertama. Sejak saat itu mereka pun mulai akrab. Minhe bertanya apa pekerjaan Okju. Lalu Okju menjawab bahwa dirinya bekerja untuk perusahaan luar negeri dan dia melindungi tamu-tamu VIP. Lalu Okju balik bertanya apa yang Minhe lakukan sekarang. Minhe menjawab bahwa dirinya adalah seorang balerina. Sesampainya di rumah, Okju melihat kode yang ditinggalkan oleh Minhe yaitu Chopsoy 1004. Dia mulai mencari tentang Chopsoy dan hanya menemukan foto-foto makanan saja. Dalam bionya, Chopsoy ini menjual makanan dalam bentuk kotak bento. Lalu Okju mencoba menghubungi Chopsoy dengan pura-pura memesan makanan. Tak lama Chopsoy pun membalas. Dia berkata bahwa saat ini dirinya sedang menjual sushi. Chopsoy bertanya berapa kecap asin yang ingin dipesan. Okju menjawab 1 kecap asin. Melihat jawaban Okju, Chopsoy pun meninggalkan obrolan itu.
Pekerjaan Okju yang sangat sulit membuat dirinya kehilangan semangat untuk hidup. Dia merasa bahwa hidupnya sangat kosong, dan semua itu berubah setelah dia bertemu dengan Minhe. 난 내가 오히려 죽어가는 느낌이었어. Minhe yang sangat ceria membuat hidup Okju menjadi berwarna. Telepon Minhe pun berdering. Terdengar suara pria yang marah-marah karena sudah lama Minhe tak mau bertemu dengannya. Pria itu berkata jika Minhe tak ingin ditinggalkan oleh keluarga dan teman-temannya, dia harus menurutinya. Pria itu meminta agar besok Minhe pergi ke bawah jembatan Jamsu pukul 2 dini hari, karena dia buka toko di sana. Sesampainya di jembatan Jamsu, Okju mengawasi kawasan tersebut. Tak lama ada sebuah mobil yang berhenti di sana. Lalu para pemuda di sana pun mendatangi mobil tersebut. Mereka membeli kotak bento. Dan yang anehnya, Okju melihat satu orang pemuda yang langsung membuang kotak bento tersebut dan hanya mengambil isi di balik kotak bento tersebut. Untuk memastikan bahwa itu merupakan Sepcoy, Okju mencoba menelpon. Dan benar saja, pria di seberang sana itu langsung mengangkat panggilan tersebut. Karena Minhe tak kunjung datang, lalu Choi pun pergi dari tempat itu. Tanpa disadarinya, Okju terus mengikuti Choi. Sampai akhirnya dia tahu di mana letak rumah Choi. Choi pun tiba. Setelah selesai berolahraga, Choi keluar dari rumahnya. Dan saat itulah Okju memasuki rumah Choi untuk mencari petunjuk. Dan betapa kagetnya dia saat membuka lemari di sana, karena terdapat alat-alat cambuk dan alat yang digunakan untuk memuaskan birahinya. Di sana juga terdapat flash disk yang mempunyai nama berbeda-beda. Lalu ada nama balerina. Setelah dibuka, ternyata itu adalah rekaman plus-plus yang dibuat oleh Sepcoy, dan itu yang digunakannya untuk mengancam Minhe. Betapa hancurnya Okju setelah mengetahui bahwa selama ini sahabatnya hidup dalam ketakutan. Lalu dia bertekad untuk menghancurkan orang-orang yang telah menyelakai Minhe. Penyadap dipasang Okju bekerja dengan sempurna. Terdengar suara Sepcoy yang sedang berbicara dengan temannya. Mereka berencana akan mencari mangsa esok malam di sebuah klub. Untuk melancarkan aksinya, Okju pergi ke rumah Minhe dan mengambil salah satu baju seksi Minhe untuk menarik perhatian Sepcoy. Benar saja Sepcoy datang malam itu ke klub. Okju terus memantau gerak-gerik Choi. Dia langsung berlari ke atas saat mengetahui Choi tak ada lagi di sana. Tanpa disangka ternyata Choi menghampiri Okju. Dia berpura-pura mengenal Okju. Choi memanggil Okju dengan sebutan bunga. Lalu Okju berkata bahwa dirinya bukanlah bunga. Choi meminta maaf karena telah salah mengenali orang. Tanpa basa-basi, Choi mengajak Okju pergi ke hotel. Okju merasa bahwa pegawai hotel di sana merupakan komplotan Choi. Dan saat memasuki kamar, Okju sadar bahwa kamar ini adalah kamar yang ditempati oleh Minhe dulu. Choi berkata bahwa dirinya akan mandi terlebih dahulu. Seperti biasa, Choi memasuki obat tidur ke dalam minuman mangsanya. Lalu Choi memulai aksinya, yaitu merekam Okju. Namun sebelum Choi lebih lanjut melakukan aksinya, Okju bangun dan mencoba menusuk Choi. Namun ternyata Choi cukup tangguh melawan Okju. Perkelahian pun tak terelakkan. Choi bukanlah lawan yang sebanding dengan Okju, tapi Okju terus berusaha melawan Choi. Sampai akhirnya Okju berhasil menusuk lengan dan merobek muka Choi. Tapi sayang tak lama penjaga hotel datang dan menembaki Okju. Okju yang cerdik langsung bersembunyi di bawah ranjang dan lari saat ada kesempatan. Tak sampai di situ saja, tak lama penjaga lain datang dengan gergaji besinya.
Namun saat akan mendekati Okju, tiba-tiba pintu hotel terbuka. Hingga akhirnya gergaji itu memotong kaki penjaga hotel itu sendiri. Dan Okju kabur bersama gadis SMA itu. Keesokan harinya, bos mafia dan para gangsternya datang ke rumah sakit untuk mendatangi Choi. Bos mafia itu kesal karena ulah Choi hotelnya kini tak karuan. Dan satu tahanan wanita melarikan diri. Bos mafia itu memberikan Choi waktu 3 hari untuk membereskan semua masalah yang dilakukan olehnya. Jika tak berhasil, maka Choi lah yang akan dihabisi oleh bos mafia itu sendiri. Lalu di restoran, Okju meminta agar gadis SMA itu sebut saja Hana untuk bercerita kenapa dia berada di sana. Hana berkata bahwa setiap hari dirinya diancam oleh Choi. Dia berkata bahwa dirinya akan menyebarkan video Hana jika dia tak menuruti perintahnya. Choi selalu berkata bahwa itu yang terakhir, tapi dia selalu berbohong. Di tempat lain, Choi pergi ke sebuah apotik. Ternyata di sanalah tempat pembuatan narkoba yang Choi edarkan. Choi berkata kepada temannya Myung-sik agar dia membantunya menemukan wanita yang melukainya dan budak yang telah kabur dalam waktu 2 hari. Dan dia akan memberikan imbalan 100 juta won. Esoknya Okju datang menemui kawannya di sebuah pegunungan. Kawannya itu meminta Okju agar kembali bekerja, tapi Okju berkata bahwa dirinya datang bukan untuk kembali bergabung. Dia meminta kawannya untuk mencarikannya pistol yang akan digunakan untuk membalaskan dendam kawannya, yaitu balerina. Lalu kawannya itu berkata jika semua itu tidak adil untuk Okju, kenapa Okju tidak melaporkan hal itu kepada polisi? Okju menjawab bahwa dirinya harus turun langsung untuk membalaskan dendam sahabatnya itu. Kemudian Okju dan Hana pergi ke suatu tempat. Tak lama sepasang kakek nenek turun dari sebuah mobil. Okju memberikan sejumlah uang untuk membeli pistol. Tapi sayang pistol-pistol tersebut merupakan pistol-pistol tua. Untuk memulai aksinya, di rumah Okju memperbaiki pistol-pistol yang telah macet itu. Hana meminta agar mereka tidak terlalu lama menunggu, karena saat kita lengah, mereka berdua bisa tertangkap. Dan benar saja, saat Okju telah sampai berbelanja, Hana telah diculik oleh para mafia. Untung saja Okju berhasil melarikan diri. Di tempat pacuan kuda, Choi menemui bosnya. Dia berkata bahwa dia telah berhasil menangkap budak dan membunuh gadis yang telah mengacaukannya. Si bos bertanya di mana mayat gadis itu. Choi menjawab bahwa dia menguburnya di gunung yang berada di belakang rumahnya. Kemudian Choi menemui Hana. Dia berkata bahwa dirinya hanya meminta agar Hana bertahan lebih lama, lalu semuanya akan berakhir. Tapi dia lebih memilih untuk menolong cewek pemberontak tanpa mendapatkan apapun. Lalu Choi menanyakan keberadaan Okju. Karena Hana hanya diam dan menatap kesal, lalu Choi pun menyiksa Hana. Hotel kedatangan tamu tak disangka, ternyata Okju lah yang datang. Okju bertanya keberadaan Hana, dan setelah mendapatkan jawaban, tanpa basa-basi Okju pun langsung membunuh para penjaga hotel. Setelah mengetahui lokasi markas, Okju langsung berangkat ke markas tersebut. Lalu dia memasuki lift bersama para mafia dan seketika Okju pun menghabisi para mafia itu. Tanpa rasa takut, Okju memasuki sebuah ruangan di mana para pegawai sedang merawat pohon ganja. Okju berkata bahwa dia sedang mencari gadis SMA yang bernama Hana. Jika ada yang memberitahu keberadaannya, maka dia akan pergi tanpa mengacaukan tempat ini. Lalu bos mafia pun keluar. Dia berkata bahwa tidak ada alasan untuk Okju bertarung dengan mereka. Dan dia pun tak mempunyai dendam pribadi.
karena bukan itu yang ingin didengar oleh Okju. Lalu Okju pun menembak bos mafia itu. Okju menembaki satu-satu orang di sana. Dan saat mereka mengetahui bahwa Okju kehabisan peluru, lalu secara beramai-ramai mereka semua menyerang Okju. Meskipun Okju diserang ramai-ramai, tapi Okju tetap menang melawan para mafia. Hingga akhirnya tersisa satu orang lagi. Okju menanyai keberadaan Hana. Karena pria itu tak mau menjawab, Okju pun menghabisi pria itu. Karena semua orang telah habis, Okju berjalan meninggalkan tempat itu. Tak disangka saat Okju keluar dari situ, dia berpapasan dengan Myung-sik yang akan pergi membawa Hana. Okju terdiam. Dia berpikir bahwa Hana telah pergi meninggalkannya. Tak lama Choi datang dan menembak Okju. Melihat Choi yang telah datang, Myung-sik berkata bahwa dia harus menepati janjinya yang akan memberikan 100 juta won saat berhasil menemukan Okju. Choi kesal mendengar ucapan Myung-sik, lalu dia menembak Myung-sik karena masih bisa berpikir tentang 100 juta won di saat semua orang telah mati. Dan saat Choi akan menembak Okju, Hana pun bangun dan menembak Choi terlebih dahulu. Dan di saat Choi lengah, Okju pun langsung menembak Choi. Mereka berdua membawa Choi ke sebuah pantai. Choi tak menyangka jika akan berakhir seperti ini. Dia bertanya siapa Okju sebenarnya. Okju menjawab bahwa dia adalah balerina. Choi meminta ampun. Dia berkata bahwa dirinya bersedia menjalani hukuman pidana dan akan mengganti rugi semuanya. Okju tak menggubris. Menurutnya hukuman dialah yang pantas untuk Choi. Esok harinya Okju kembali ke rumah Choi. Dia mengambil semua flash disk dan dokumen yang ada di rumah Choi. Berkatnya banyak wanita yang terselamatkan dan film pun berakhir. Itulah akhir cerita dari film Balerina. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di film selanjutnya.